Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Potia TV, sahabat aquaculture semua, ketemu lagi kita di Studio 1 Potia TV, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Jambi. Mudah-mudahan tetap masih semangat ya dalam berbudidaya walaupun sekarang sedang di akhir tahun. Tapi kalau orang budidaya mah nggak ada itu ya, nggak ada akhirnya. nggak ada akhirnya gitu, mau awal tahun mau akhir tahun sama saja. Kita sekarang sedang bersama dengan Bapak Mubinun ya. Beliau adalah Rekayasa Madya di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi. Dan pada hari ini Pak Binun, kenapa kami memanggil Pak Binun sebagai narasumber? Soalnya kita mau ngobrolin soal ikan yang dulu dan sekarang dipegang sama Pak Binun. Ya, ikan mas. Khususnya ikan mas Jaya Sakti, salah satu produk dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi. Biar teman-teman sahabat aquaculture semua sedikit banyak tahu tentang ikan inilah. Coba sudah ngopi dulu Pak Binun? Ya, ini ada ini. Ini ada ya kopi ya. Ini tidak berwarna. Iya, cuman pencitraan aja gitu ya. Ada gelasnya. Padahal bukan kopi di dalamnya. Ini minuman sehat. Minuman sehat, air putih ya. Bon-bon. Bon-bon. Baik, sekarang Pak Binun, ngobrolin soal ikan mas sendiri gitu ya. Katanya kabarnya itu kan ikan mas sendiri kan bukan asli ini ya, bukan asli Nusantara malah ya, bukan asli Indonesia ya. Padahal namanya mas gitu loh. Namanya ikan mas gitu tuh kok bukan asli Indonesia malah ya. Ya, ikan mas itu kan mungkin dulunya memang impor ya. Impor ya. Semua dari luar negeri. Namun yang mau kita omongkan nggak usah yang jauh-jauh lah. Iya. Ikan mas yang di Jambi saja. Siap, yang Jaya Sakti yang Lalu kejauhan nanti jauh kita giginya gitu. Iya, jadi mungkin sekedar informasi aja, ikan mas ini kan ikan introduksi ya dari Cina ya kalau nggak salah ya. Dunia. Made in China lah ya, tapi asli lah ya. Nah, namanya juga pas saya waktu kecil dulu ikan mas saya kira pasti berwarna emas gitu. Pasti berwarna kalau nggak merah kekuningan apa. Ternyata ada juga ikan mas yang hitam gitu kan. Hitam agak kehijauan. Hitam agak kehijauan gitu. Dan kalau tak kira juga namanya ikan mas itu kan ikan dari Jawa ini. Rupanya ikan dari introduksi gitu. Harusnya ikan kokoh gitu ya kalau ikan koh gitu kalau dari negeri seberang sana gitu kan. Nah Pak Binun, mungkin sekedar intermezzo lah atau sekedar mengingatkan saya kembali. Kalau ikan mas di Indonesia sendiri itu mungkin ada berapa jenis ya yang sudah cukup terkenal di masyarakat gitu ya? Kalau yang pernah kita dengar itu ada ikan mas. Jadi ini sebenarnya strain ya. Iya. Ada strain Majalaya, ada strain Sinyonya, ada Raja Danu, ada Cangkrikan, ada banyak lagi. Kemudian yang paling banyak kita gunakan di masyarakat budidaya itu biasanya yang Majalaya. Majalaya ya. Sumatera ini rata-rata Cangkringan, kemudian Raja Danu. Sinyonya ada juga. Kalau yang untuk budidaya. Namun yang kita fokus untuk yang di Sungai Gelam ini kita hanya Majalaya. Majalaya, oke. Majalaya itu memang dulu yang paling populer ya di antara yang strain-strain itu. Siap. Berarti Majalaya yang paling banyak dipakai pada umumnya di budidaya gitu ya. Mungkin kalau kayak patin mungkin ya patin Siam ya, patin Siam. Yang sekarang kita juga ngeluarin Pustina juga kan dari patin Siam juga gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal ikan mas nih Pak Binun, di masyarakat kan banyak ya strain ikan mas itu kan, banyak jenis ikan mas gitu. Kadang-kadang kita yang bukan orang perikanan kadang bingung juga membedakan antara ikan mas dan bukan mas gitu kan. Kadang-kadang kita berpikir ya namanya ikan mas pasti warnanya ya berwarna emas atau kekuningan gitu kan, atau warna-warna lain yang ngejreng gitu kan. Kalau di masyarakat sendiri kan sudah banyak ya yang ada di pasaran gitu ya, yang banyak dipakai ya. Mungkin sedikit kita pengenalan lah soal ikan mas ini kan. Kira-kira ada berapa jenis yang populer ya di Indonesia ini dan yang paling banyak dipakai itu ikan mas
yang apa ini? Strain apa nih? Ya, jadi kalau ikan mas itu yang populer ya, yang masyarakat banyak tahu biasanya strain ya, bukan Iya. jenis strain. Jadi strainnya ada Majalaya, kemudian ada Raja Danu, ada Sinyonya, ada Cangkringan gitu ya. Dan setahu saya kalau untuk Majalaya biasanya ada yang kemerahan, ada yang warna hitam kehijauan. Kalau Cangkringan itu memang ada di daerah Cangkringan itu warnanya memang merah. Ya, Berarti nggak mesti nggak mesti hijau atau merah. jadi kalau Sinyonya itu agak ke abu bukan ke pink-pinkan gitu ya. pink-pinkan Iya, gitu. Karena nyonya itu ya. Ya, kalau Raja Danu itu hampir sama dengan Majalaya, ada yang kehijauan gitu. Cuman biasanya yang paling banyak digunakan orang itu khususnya untuk Sumatera ya. Iya, Sumatera kebetulan yang kita juga pakai itu dari Majalaya. Majalaya ya, dari Iya. Jawa Barat ya, berarti Majalaya Dari ya. Jawa Barat. Gitu. Siap, itu termasuk yang di Jambi juga lagi dikembangkan gitu ya. Ya, yang kita pakai dari mulai pembukaan balai di Jambi ini, kita dulu mendatangkan Majalaya itu dari BBAT Sukabumi. Sukabumi. Ya, yang warnanya hijau, hitam kehijauan. Ya, itu asli yang warna Majalayanya. Oh, hitam kehijauan. Iya. Sampai sini jadi hitam legam nggak tuh? Ya. Kan panas. Jambi kan panas. Nah, terus kemudian, umumnya sekarang yang beredar di masyarakat adalah Majalaya. Nah, tadi kembali ke ikan mas Jaya Sakti nih, Ya. yang ada di Balai Perikanan tercinta kita ini kan. Nah, kayaknya ada hubungannya nih sama Majalaya ini kalau dari namanya gitu kan. Ya. Atau gimana nih ceritanya tentang kok muncul Mas Jaya Sakti itu, kenapa nggak melanjutkan yang Majalaya itu, ceritanya gimana ini? Ya. Jadi Majalaya itu memang pertama kita datangkan itu dulu dari Sukabumi, dan kita waktu itu memang berencana untuk mengembangkan ya ikan Majalaya ini untuk ke seluruh Sumatera, karena wilayah kerja kita kan Sumatera. Ya. Nah, kemudian kita coba kembangkan di Sungai Gilam ini, ternyata kurang bagus karena apa? Waktu itu sumber airnya kan masih asli ya, masih asam. Jadi ikan mas kan kurang bagus kalau untuk di perairan yang agak asam. Kemudian kita tahun 2000-an kita coba bekerja sama dengan Dinas Perikanan Provinsi Bengkulu. Bengkulu ya. Ya, jadi mereka punya kolam air deras yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya di BBI Marga Sakti. Ya. Gitu. Nah, jadi kita coba mendatangkan benih ke sana, kemudian kita besarkan di kolam deras. Di sana lebih bagus. Baik sumber airnya, kemudian kualitas airnya, karena mereka kan air dari gunungan ya. Memang Berarti mungkin cocok untuk ikan dengan mas. kondisinya di Sukabumi kali ya. Ya. Kalau di sana memang masih murni airnya dari gunung. Gitu. Jadi betul. perkembangannya lebih bagus. Nah, oleh karena itu kita coba mengembangkan di sana sampai menjadi induk. Jadi kita besarkan benih, kemudian menjadi induk di sana, kemudian kita kembangkan di sana. Setelah itu kita banyak produksi calon induk, baru kita sebarkan ke seluruh Sumatera. Oh gitu. Iya, baik sebagai bantuan maupun sebagai penjualan. Nah, setelah itu tahun 2004 terjadilah wabah. Penyakit virus namanya koi herpes virus atau KHV itu yang mendunia kan? Iya betul. Yang pertama kali dari Israel, kemudian merambah ke Cina, ke Jepang, sampailah ke Indonesia, sampailah ke Marga Sakti BBI itu. Nggak tahu dari mana virusnya datang, tahu-tahu ikan di kolam deras itu mati semua. Tidak semua sih, masih ada sekitar 50 pasang. Nggak diterapin social distancing Ya, atau di sini. waktu itu kan kondisinya berbeda karena kita ke sana itu ngontrolnya sebulan sekali. Jadi mereka petugas yang di sana tidak tahu kalau itu virus karena ini belum, teknologi informasi belum kayak sekarang. Belum ada ya. Jadi kita harus ke sana memang pakai kendaraan kan. Jadi kita kontrol sebulan sekali. Nah, pada saat itu memang wabah itu terjadi, mungkin virus ini datang dari luar gitu, masuk ke sungai, kemudian masuklah ke kolam deras tadi. Nah, induk kita yang sudah
biasa dipakai sama calon induknya itu sudah banyak yang mati. Tinggallah calon induk yang waktu itu saya ingat itu ukuran sekitar 1 kiloan. 1 kiloan 50 pasang itu yang tidak mati. Nah, mati itu berarti Ya, induk unggul itu ya. Ya, makanya. Seleksi alam berarti ya. Jadi yang sisanya itu yang 6 kolam deras itu sudah jadi bangkai semua. Bangkai. Nah, kami selamatkan yang sekitar 50 pasang lah, sekitar 100 berapa gitu. Itu tidak terserang yang itu. Ya, itu tidak terserang. Atau terserang tapi resisten. Nah, itu kuat. yang tidak tahu karena waktu itu kita belum ada pengecekan masalah PCR kan. Virus kan PCR ya misalnya. Kemudian dari situlah kita mulai oke, yang ini yang sehat kita coba, sisa-sisa ini kita coba bangkit kembali, kita pelihara sampai menjadi induk. Kemudian jadilah itu F1 atau F0 ya. F0-nya induk unggulan pertama. Setelah itu kemudian 2 tahun berikutnya kami pijahkan sampailah akhirnya dipelihara di situ lagi. Kemudian F2-nya pelihara lagi, terjadi peningkatan SR dari anakannya. Padahal yang lain masih ada virus. Jadi dari mijah yang 50 pasang tadi kami pijahkan beberapa ekor, itu anaknya banyak yang selamat gitu, lebih dari 60%. Jangan-jangan itu jadi ini resisten sama KHV. Nah, artinya ada kemungkinan bahwa resistensi itu mungkin menurun ke anaknya. Gitu. Bisa ya secara genetik bisa menurun. Ya, kemudian generasi keduanya kami besarkan lagi, meningkat lagi hampir 80% SR-nya. Hitung dari jumlah pembesaran maupun benihnya di kolam kan. Sehat semua gitu. Artinya tidak ada kematian karena KHV. Iya. Setelah itu sudah generasi ketiga barulah kita udah aman bahwa ini memang benih ini udah tahan terhadap KHV gitu. Oh, berarti Mas Jaya Sakti itu tahan terhadap KHV gitu ya. Setelah itu salah satu tagline-nya gitu ya. Bagaimana caranya membuktikan bahwa ini tahan terhadap virus KHV? Simak di episode berikutnya. Nggak usah nanti. Setelah itu kami bekerja sama dengan JIK kan waktu itu. Nah, perlu dijelaskan dulu nih, JIK itu apa ini? JIK itu Japan International Cooperation Agency. Oke, berarti organisasi kerjasama yayasan Jepang dengan Indonesia, khusus di Kementerian Kelautan, khususnya di Sungai Gelam ini untuk produksi ikan mas, ikan nila, ikan patin waktu itu sama pakan alami. Siap, berarti kalau Jepang punya mah nggak kaleng-kaleng lah ya. Artinya begini. Waktu itu expertnya Mr. Takano Masakasu. Jadi beliau mencoba mendiskusikan dengan saya ini, kalau mau membuktikan bahwa ikan ini tahan harus di PCR. Oleh karena itu maka kami mencoba untuk mengecek kondisi ikan mas kita ini. Waktu itu sudah generasi ketiga. Jadi tahun 2012 sudah musim PCR ya. Nah, kami coba dicek gennya melalui PCR. Di situ ada yang namanya gen antivirus atau anti KHV ya. Namanya itu kalau itu Zika DAB05. Itu di primernya. Jadi kami cek dengan itu, ternyata dari induk yang kita semua punya hampir 80% itu positif mengandung gen Zika DAB05. Itu. Jadi Zika DAB105 ini kode untuk gen MHC pada ikan mas yang tahan terhadap KHV. Oke, berarti kalau kayak orang awam nih, maksudnya artinya itu berarti kan dia karena gen itu akan menurunkan kepada anaknya benihnya itu dari induk itu, benihnya juga nanti ikutan tahan terhadap serangan virus itu ya. Ya, jadi kalau si induk ini mempunyai gen MHC Zika DAB105, maka dia kalau ada virus KHV dia tidak keserang. Gitu ya. Ada yang dia keserang tidak mati, tetapi dia carrier. Ya cuman carrier aja, tapi tapi ini juga terserang tidak sakit tapi tidak nempel. Nah, ini jadi dia bebas dari virus. Kalau cuman tidak mati saja tapi dia carrier, berarti kan bisa menular. Ikan
Oh apa? Tanpa gejala itu apa namanya? OJG, ITG, OTG, ITG. ITG ikan tanpa gejala gitu. Jadi itu yang pasti bahwa setelah di PCR bahwa kita memang mengetahui gen ini dia tidak membawa virus di ikan ini. Setelah itu dan yang bagusnya gen ini bisa menurunkan ke anakan. Ke anakannya itu termasuk kelebihannya dari Mas Jaya Sakti. Setelah itu karena ini ikan beda dari yang lain, kita bisa menjamin sudah diuji multi lokasi ya. Iya. Coba di tempat yang kafe terjadi kafe. Itu Buk Linggau, alhamdulillah. Ya, barulah kita rilis. Apa namanya? Sepakatan dari kita dari balai bahwa ikan ini disebut Jaya Sakti. Ikan Majalaya Jambi dari Marga Sakti. Oh gitu ya. Jadi kita tidak melupakan jasa orang Marga Sakti. Iya. Jadi kita memang bekerja sama awal mulanya dari Marga Sakti, maka kita buat namanya dua-duanya harus ada. Harus ada. Termasuk juga asli dari majalahnya itu. Betul, tidak hilang. Majalaya Jambi dari Marga Sakti. Marga Sakti itu ya itu awal mulanya. Jadi kita sudah merilis dari tahun 2016. 2016, oke. Ya, dan sekarang kita sudah mulai dari strain baru bahwa ikan mas yang kita punya di Bali adalah ikan mas Jaya Sakti. Jaya Sakti. Ya, semoga jaya terus dan sakti dengan virus itu. Oke, saya kira ada hubungannya sama Pak Menteri sekarang, Pak Sakti gitu. Ternyata keluarnya sebelum beliau kemudian menjabat sebagai menteri gitu ya. Oke, jadi itu tadi cerita kelebihan kali ya. Ya, jadi itu cerita sejarah kenapa jadi Jaya Sakti. Oh gitu ya. Karena kalau kita merilis, kita berhak untuk menentukan nama strain ya, bukan nama spesies, nama strain. Iya, nama strain. Spesiesnya tetap Cyprinus carpio kan. Siap. Ini ikan mas kan. Nanti sebelum tanya tentang gimana sih caranya bikin atau metodenya itu metode pemeliharaan, mungkin sedikitlah kasih bocoran, karena yang namanya produk kita orang itu kan nggak mungkin ada kelebihannya gitu kan, nggak mungkin maksudnya kelebihan semua gitu kan, pasti adalah kekurangannya gitu. Sepanjang pengalaman Pak Binun ini, sepanjang pengamatan ini, ikan Mas Jaya Sakti ini yang kita anggap sebagai kebelum sempurnaannya itu di mana gitu. Ya, tantangannya gitu, masalahnya di mana gitu. Jadi kalau sempurna ya tidak akan sempurna ya. Artinya begini, kalau kita membuat segala sesuatu produk pasti ada kekurangan. Betul. Ini juga agar pembudidaya atau petani yang akan memakai ikan ini tahulah kelebihan dan kekurangannya gitu. Ya, jadi gini, kalau untuk ikan Mas Jaya Sakti ini memang kita punya induk semua positif, mengandung gen MHC yang 3HV. Setelah itu, kalau misalnya kita dikawinkan induk yang non, maka ini bisa menjadi turunannya tidak 100%. Oh, ya dari pengamatan yang saya sudah lakukan, bahwa induk betina yang positif gen dengan induk jantan yang positif akan bisa 100%. Tapi kalau betinanya yang positif, jantannya negatif, ini tidak 100%, paling banyak 60%. Yang positif ya, artinya yang membawa gen. Jadi selebihnya negatif. Kalau negatif ini kan kita tidak menjamin. Betul. Karena tidak ada gennya. Bisa jadi kuat karena fisik, atau bisa jadi nanti kuat karena ada resesif gen yang sedikit gitu, bisa jadi. Tetapi kalau seandainya dikawinkan dengan ikan yang non tetapi betinanya yang negatif, ini lebih kecil lagi. Lebih kecil hasilnya. Yang positifnya. Jadi ternyata dari kesimpulan yang pernah kami lakukan pengujian bahwa induk betina lebih banyak menurunkan yang positif dibanding dengan jantan. Gitu. Jadi kalau misalnya kurangannya yaitu umumnya petani tidak mengawinkan yang dua-duanya positif. Karena apa? Mereka juga tidak bisa mengerti bahwa ini positif negatif, harus dibuktikan dengan PCR. Itu sedangkan biaya untuk PCR mahal dan tidak semua petani bisa mengakses ke situ. Dan tidak semua lab punya PCR untuk ini, untuk MHC ini. Berarti harusnya kalau beli dari sini bagusnya dipisah aja kali ya. Ya, sudah di tagging kan. Ya, di tagging ini yang dari WPAT, ini Jaya Sakti, ini yang bukan Jaya Sakti. Kalau induk kita kan di tagging, ini yang positif, ini yang negatif. Jadi kalau ngawinkan bisa di cross check.
kemudian kita cek taggingnya, oh ini positif baru kita kawinkan. Jadi kalau beli induk ada keterangannya itu ya, ini Ya. jelas positif gitu ya. Kalau yang calon induk kita enggak, karena kita kan calon induk yang sebanyak itu kan enggak di PCR semua. Betul. Cuman kita mengidentifikasinya dari induk yang dikawinkan. Oh iya betul. Tapi kalau untuk induk, kalau untuk benih sebar tidak perlulah harus positif semua kan. Artinya dia kan menjelang ukuran konsumsi dia udah dipanen. Iya. Kalau induk ini kan lama. Betul. Seperti itu kekurangannya. Siap. Jadi memang biayanya mahal. Karena ini pekerjaannya bukan pekerjaan secara ini ya. Ya pekerjaannya secara komputer gitu. Oh gitu yang bisa ya. membaca green. Terus Betul. tadi kan kalau dengar cerita Pak Birun tadi, dia ikan ini pas diintroduksi ke sini di PBAT yang dataran rendah Jambi ini kan mungkin dataran rendah lah ya, flat lah ya, nggak seperti Bengkulu yang pegunungan. dingin dengan pegunungan itu kan ya ternyata lebih tahan di sana itu kan, dan dibesarkan di sana ya. Dan nah pengaruh nggak sama disebar, misal nanti anak-anaknya jadi lebih cocok di gunung. Misal saya yang di Jambi nih pelihara ikan itu ternyata nggak cocok gitu, atau gimana? Kalau dari uji multilokasi ini apa cuman di daerah pegunungan saja yang cocok? Ya, jadi kalau dari hasil kami ya, kalau untuk di balai memang kita cocok untuk sampai pendidikan 1, pendidikan 2. Oke, Jadi berarti umur 2 bulan sajalah. Sudah tuh disebar untuk benih sebar atau untuk pembesaran ya, itu di tempat yang lain. Oh, Gitu. misal di Sungai Batanghari, Ya di Sungai Bisa. Batanghari, di Keramba lebih bagus karena airnya lebih bagus kan? walaupun bukan air pegunungan tuh kan. Kan, ya. Air Ternyata kolam rawa? di Batanghari juga bagus. Nah, apalagi kalau untuk daerah ke arah Bengkulu, ke arah Sumatera Selatan yang ada kolam deras itu lebih cepat besarnya, lebih cocok. Kalau untuk yang air asam itu kurang berkembang. Kurang berkembang gitu ya. Makanya Jambi, kolam-kolam di Jambi itu kan kolam yang banyak asamnya. Iya, Jadi kurang cocok untuk ikan mas. betul. Jadi kita arahkannya untuk ke Sumatera Barat, kemudian ke Lampung ada, ke Bengkulu, Sumatera Selatan, sama ke Aceh Tenggara itu. Oh. Itu juga daerah ikan mas. Nah, iya, ini informasi juga untuk teman-teman Botia kan barangkali pengen mencoba di Jambi ya, informasinya seperti itu ya. Ya. Ternyata memang ada perbedaan lah antara di Jambi yang dataran rendah ini dibanding di daerah yang ini kan, daerah yang gunungan gitu ya. Karena memang di Jambi kan asam ya, memang. Ya. Makanya ada daerah Kenali Asam Bawah, Kenali Asam Atas, bukan daerah Basa Atas, daerah Basa Bawah gitu. Salah satu Di nama Jambi kan yang ada gunungan di daerah Kerinci. betul. Nah, iya. Ini kolamnya. Itu kita ngobrolin keadaan yang sekarang ini. Itu udah kemana aja nih kan? Dan sekarang kedepannya itu apa yang dilakukan ini untuk pengembangan ikan mas Majalaya? Kita ngobrol metode pemilihan dulu ya. Ya, biasanya kita untuk mempertahankan itu. Jadi setiap generasi yang kita buat itu kita cek untuk gennya masih menurunkan berapa persen. Oh gitu. Setelah itu memang tidak harus semua dikawinkan gitu. Iya. Misalnya kawinkan 5 pasang yang positif semua, maka ini kan akan bisa menurunkan yang positif dan kita jadikan induk untuk berikutnya. Gitu. Tapi kalau untuk benih sebar, ya kita cukup induk-induk yang non MHC pun nggak masalah. Karena itu untuk dibesarkan menjadi kan konsumsi kan. Konsumsi. Tapi kalau untuk induk kita harus dicek memang betul taggingnya ada, kemudian kita kawinkan. Iya. Itu. Dan sekarang untuk Jaya Sakti itu baru F3. Ya, F3. Masuk F4 baru pembesaran. Kedepannya ya kita berharap masih Jaya dan masih Sakti gitu. Siap. Ya, jadi kita terus mengembangkan dan menyiapkan calon-calon induk maupun benih calon induk untuk kebutuhan tani yang memerlukan. Iya. Terutama sekarang ini ada tantangan kita yang baru bahwa banyak permintaan untuk ke Sumatera Utara itu Majalaya warnanya merah.
Gitu. Ya, jadi itu juga menjadi tantangan bagi kami, Iya. terutama khususnya bagaimana cara membuat Majalaya merah tapi MHC. Oh gitu. Ya, jadi antivirus juga gitu. Karena ini sasarannya nanti untuk ke Danau Toba. Dilepas. Ya, Atau ada untuk keramba? pembesaran. Pembesaran. Oke. Ya, kemarin juga ada permintaan bahwa di Aceh Tenggara itu memang permintaan calon induk kalau bisa dikirimkan Majalaya yang MHC-nya positif tapi merah gitu. Maka kita sekarang sudah mulai mengumpulkan karena merah ini kan tidak aslinya, bukan aslinya. Merah ini resesif. Resesif ya. Ya, artinya dia harus ketemu yang gen-gen yang resesif kemudian ketemu jadi merah jadi dominan gitu. Karena kemarin kita sudah mencoba mengawinkan yang merah sama yang merah belum keluar merah gitu. Artinya ini kan mungkin gen nempel sedikit saja gitu. Entah dari kakek yang ke Ya, berapa kali itu. gitu ya. Kemungkinan gitu. Makanya kita harus mengembangkan itu. Kemarin juga kepala balai juga pesen ya coba dibuatkan gitu. Iya. Bagaimana caranya dengan teknologi rekayasa apa begitu. Itu jadi tantangan kami itu. Iya. Mudah-mudahan bisa nanti. Iya. Disuntik hormon apa-apa itu. Dikasih Bikin warna pewarna. merah. Iya, kasih pewarna. Tapi luntur nanti kena air kan. Jadi gitu ya pengembangan Iya. ke depannya gitu ya. Iya. Menyesuaikan dengan apa namanya mungkin di daerah sana lebih Permintaan pasar ya. betul. Tapi jangan lupa bahwa memang secara genetik harus tetap kuat gitu. Oke. Tidak hanya warna saja. Siap. Supaya- Kalau pertumbuhan gimana? Ya, pertumbuhan justru itu yang harus kami kontrol. Mulai dari pembesaran benih yang 58 kita sudah seleksi. Jadi kalau yang di bawah ukuran pada waktu umur sesuai dengan umurnya, maka tidak bisa mengejar ya kita buang. Oh gitu ya. Iya. Emang dari awal Harus sesuai. udah diseleksi banget gitu ya. Betul. Jadi induk yang kita pijahkan juga tidak boleh kurang dari 2 kilo untuk yang pertama kali, untuk yang betinanya kan. Ya, bukan Gitu. kaleng-kaleng lah ya. Ya, bukan karena kita kan harus menentukan kualitas. Betul. Siap. Oke, terima kasih Pak Binun atas waktunya ya. Ya. Tidak terasa hampir 30 menit nih. Ya. Tak pikir setengah jam nih, rupanya udah 30 menit juga. Maaf telah mengganggu. Bukan maaf mengganggu ya sebenarnya ya. Terima kasih atas waktunya ya. Di antara kesibukan Pak Binun, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi saudara-saudara Potia TV yang membutuhkan informasi tentang ikan mas Jaya Sakti dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Klem Jambi. Terima kasih Pak Binun. Ini bukan mau Sama-sama. berantem ya. Ini salam COVID Pak. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar video ini bisa tersebar dan perikanan Indonesia semakin maju. Masih di Potia TV, channelnya Aquakulturis Air Tawar Indonesia. Salam aquakultur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.